06 dia Undira Smart and Energy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Smartizen. Good afternoon everybody. Yeah. What's up of today ya? This time during the next 2 hours you guys are all with me lagi nih, karena kita ada di special segmen, yaitu dialog siang bincang perempuan. Wow, we are welcome to your activities to be more knowledgeable, because Smartizen, you have to smart and black and yellow from Wiz Khalifa Smartizen ya, yang menemani kita di awal siang hari ini tentunya. Nah, kalau tadi Yusi sudah agak bahas tipis ya kan tentang kita bakal membahas bincang-bincang perempuan lah ya, khususnya karena apa? Karena it's Friday, yippee. Nah, kalau misalkan kemarin-kemarin kita bahas tentang maskulinitas perempuan, feminitas, seperti itu ya. Sekarang Yusi mau bahas tentang perempuan dan religiusitas. Wow, it's deep to talk to ya, Smartizen. Jadi kalau misalkan Smartizen semua agak realize, kayak kehadiran perempuan nih sering banget digambarkan hanya sebagai sosok yang ada di sekitar para tokoh-tokoh utama agamanya, terkhusus tokoh-tokoh agama besar di dunia, dari Siti Hajar, Maria Magdalena sampai Siti Khadijah ya, Smartizen. Tapi pengecualian semua ini dikecualikan untuk sosok Mary atau Maryam, ibunda Yesus, yang mendapat tempat yang luhung gitu loh dalam teologi Kristen. Selain itu juga terdapat sosok Dewi Kuan Im dalam kepercayaan orang-orang Cina kayak gitu ya. Dugaan mengenai perempuan cenderung lebih religius telah muncul nih sekitar 1930-an sampai dengan 1940-an ternyata, Smartizen. Alasannya pada periode-periode tersebut banyak karena ada perang dunia juga kali ya, karena ada perang dunia juga, perang kemerdekaan di berbagai negara, yang membuat lebih banyak perempuan berangkat ke tempat ibadah untuk mendoakan suami, ayah, atau barangkali anak laki-lakinya berangkat ke medan perang. Itu menjadi base kita untuk topik of today ya. Yusi hari ini bakal ditemenin sama Sadis lagi nih. Semangat dong kalau misalnya ditemenin Sadis. Apa sih Sadis Kak Yusi gitu kan? Sadis adalah sahabat diskusi. But don't have to be worried, don't go anywhere, cause we gonna talk more about it. Just stick around with me on Dialog Siang, karena selain ini masih ada lagu-lagu lagi yang mau lewat dari Widi Mulia. Gonna be around and enjoy this music. Dan ya, kalau tadi kita udah diawali lagu-lagu yang agak slow ya, sekarang lagu yang semangat banget nih dari Maroon 5, Sugar. By the way, Yusi kan tadi udah menjanjikan ya ke Smartizen semua bahwasannya hari ini Yusi ditemenin sama siapa ya? Sama Sadis dong tentunya. Siapa sih Kak Yusi Sadisnya? Jadi beliau adalah seorang dosen ilmu komunikasi Untirta nih ya, Smartizen, yang bernama Dr. Nina Yuliana S.Sos MSI. Beliau juga mengampu mata kuliah komunikasi antar budaya, media relation, hubungan industrial, juga komunikasi bisnis. Wow, ternyata banyak juga ya, Smartizen. Aku jadi bingung ini mau nyebut yang mana gitu. Tapi tenang aja Smartizen, walaupun beliau banyak mengampu mata kuliah nih saat ini, Bu Nina nih sama Yusi bakal membicarakan tentang perempuan dan religiusitas. Itulah topik kita hari ini, Smartizen. Untuk itu, mari kita langsung aja flip kameranya supaya apa? Supaya kelihatan dan kecantikannya Bu Nina. Ipi, langsung kita flip and halo, assalamualaikum Bu Nina. Waalaikumsalam. Halo Smartizen ya? Smartizen, betul. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Baik ya, apakah sudah lupa perjalanannya ke sini? Iya tuh, aku harus bertanya itu tuh. Takutnya kan karena Sindang Sari sudah sangat megah, jadi baku matan dilupakan gitu. Pertama kali ke gedung ini. Oh gitu. Pertama kali setelah perpindahan. Jadi Masya tadi tuh Allah. saat datang lebih cepat, lumayan keliling-keliling dan rasanya berbeda. Berbeda ya?
Apa yang dibedakan itu, Bu? Waktu ini masih penuh dengan manusia-manusia Heeh. dan manusia-manusia FISIP, Heeh. terasa FISIP itu megah gitu. Bukan Tadi main. masuk ruang rapat aja, Mhm. dulu itu dipakai buat skripsi ini, Oh dan itu gitu. kan ruang termegah di fakultas Visip, ini ya, di iya. gedung ini gitu kan. Sekarang hanya seonggok tembok Oh, dan kursi yang tidak tertata rapi. iya iya iya. Ya gitulah ya, Bu ya. Gitulah ya. Ini tuh bukannya tertinggalkan, tapi ya belum dirapikan aja gitu. Oke Bu, back again ya, kita membicarakan tentang perempuan dan religiusitas nih Bu. Aduh, seru banget nih Bu kayaknya topiknya sekarang ya. Kalau tadi Yusti udah sedikit menginformasikan ke Smartizen semua bahwasannya perempuan-perempuan tuh sering digambarkan hanya sebagai sosok di belakang para tokoh-tokoh ulama besar kayak gitu kan. Tapi juga ada beberapa perempuan yang memang menjadi seseorang yang utamanya, pemain utamanya kalau misalkan di dalam entertainment ya, pemain utamanya seperti itu. Nah, Yusi mau nanya nih ke Bu Nina, sekiranya apakah perempuan emang lebih cenderung religius gitu loh dibandingkan laki-laki kalau misalkan kita melihat dari sejarahnya dan juga prosesnya seperti itu Bu. Jadi seperti ini, antara apakah orang itu menjadi ulama, laki-laki itu menjadi ulama, dan kebanyakan laki-laki menjadi ulama, serta perempuan mungkin tanda kutip sedikit kita lihat menjadi ulama gitu kan. Sebetulnya itu kalau menurut pendapat saya pribadi tidak berhubungan dengan masalah religiusitas atau tidak. Oh gitu. Tidak selalu ekuivalen. Tidak selalu ekuivalen Iya, ya. karena apa? Religiusitas itu kan sebagai seorang yang beragama sebetulnya itu menjadi dasar seseorang. Kan religi itu artinya kan agama. Agama. Iya, kayak gitu. Nah, jadi kita mungkin awalnya harus membedakan dulu antara religiusitas dengan spiritualitas. Oh gitu. Iya. Boleh. Kalau spiritualitas itu lebih tinggi dari hanya basic-basic bahwa seseorang itu beragama dan menjalankan apa yang diajarkan oleh agamanya. Jadi kalau hanya seseorang itu beragama dan dia menjalankan secara basic, secara dasar apa yang diajarkan oleh agamanya, itu religiusitas. Tapi ketika seseorang itu jauh lebih tinggi level dalam menjalankan basic dari agamanya, terus dia dalam tahapan yang lebih luas, lebih abstrak kayak gitu, itu baru spiritualitas. Oh gitu. Iya, baru spiritualitas. Nah, hubungannya dengan ulama saya pikir itu karena pertama sudah tingkatannya tidak di religiusitas. Meskipun mungkin ulama-ulama zaman sekarang saya tidak tahu sertifikasi yang disebut ulama itu apakah ada gitu kan ya, kayak gitu. Kalau ulama zaman dahulu dalam sejarahnya saya percaya religiusitas sampai tingkat spiritualitasnya memang diakui para ulama-ulama kayak gitu. Maka itu dia menjadi penggerak di berbagai hal-hal yang mulai dari hal kecil sampai hal besar. Misalnya hal kecil, mereka adalah soko guru bagi masyarakat sekitar, di mana ulama itu menjadi panutan, menjadi referensi ekonomi, agama, budaya kayak gitu. Terus kalau kita lihat di sejarah-sejarah kan mereka itu bahkan memiliki kayak seperti Syekh Nawawi memiliki keistimewaan tertentu kayak gitu kan, yang katanya sebetulnya beliau itu tidak pernah dari sini ke Mekah itu tidak berjalan kaki atau tidak berpindah secara fisik misalnya. Hal-hal seperti itulah gitu yang suka kita lihat, kayak misalnya di sinetron dulu Nenek Lampir atau apa kan ulama itu digambarkan memiliki dengan tasbihnya, dengan tasbih memang kekuatan spiritual seperti itu gitu kan, yang menjadikan kekuatan seperti tenaga dalam dan sebagainya kayak gitu. Kalau sekarang kan kita lihat ulama itu kayaknya asal orang yang berkecimpung di agama di gitu ya. agama terus dia terekspos seperti itu kan.
apakah dia berkecimpung di agamanya, dia hanya sebagai misalnya ikut perkumpulan, entah misalnya cendekiawan Muslim Indonesia atau MUI gitu, itu sudah masuknya ulama gitu. Jadi saya sendiri sebagai pribadi sekarang kurang paham apakah memang ulama sekarang itu memang gabungan antara religiusitas dengan spiritualitas gitu kan, seperti itu. Jadi kalau perempuan, apakah perempuan lebih religiusitas daripada laki-laki? Kembali, ini pertanyaannya hanya religiusitas ya. Iya. Karena tadi kita memisahkan antara spiritualitas seperti itu. Betul. Jadi penelitian terdahulu sampai hari ini mengatakan iya. Mengatakan iya. Wow. Dalam praktek ibadah sehari-hari saja bahwa perempuan itu 66% menurut surveinya, ini penelitiannya dilakukan secara kuantitatif, dan laki-laki itu hanya melakukan religiusitas, sekali lagi ini hanya basic ketika seseorang beragama, dia menjalankan perintah agamanya seperti sholat, berdoa, hal-hal yang dasar seperti itu kayak gitu. Jadi laki-laki itu menjalankan hal-hal yang religiusitas itu 49%. Sedangkan perempuan 66%. Wow. Kenapa demikian? Karena perempuan sadar sebagai peran dan fungsinya, bahwa ibu itu sebagai seorang pendidik, seperti itu, bahwa ibu itu madrasah. Jadi mereka kan lebih banyak bersama anak-anak, dan mereka tahu anak-anak melihat apa yang mereka lakukan. Karena kondisi demikian, situasi demikian, motivasi demikian, maka perempuan lebih menjaga dirinya. Iya, untuk melakukan hal-hal baik, dan hal-hal baik itu kan semua diatur oleh agama. Kayak gitu. Bagaimana ngobrol ke anak lebih santun, ke suami misalnya dengan santun, dengan hormat dan sebagainya. Terus sholatnya, berdoanya, karena memang kan posisinya kan laki-laki kan pencari nafkah. Dia di luaran sana. Akhirnya perempuan memang berpikir bahwa situasinya lah yang menjadi role model utama bagi anaknya, karena lebih banyak waktunya. Lebih banyak dengan anak gitu ya. Iya, jadi karena dia kasarnya hampir 24 jam dilihat oleh anaknya, maka dia memagari dirinya dengan hal-hal yang religius. That's it. Waduh, keren banget sih Bu ini. Pembahasannya aku kayak langsung terbuka gitu. Bener juga ya Bu Nina ya. Iya, karena yang mengajarkan saya, seperti saya pribadi, mengajarkan sholat dan mengaji itu lebih banyak saya dibanding suami ibu gitu ya. kan. Karena itu mau nggak mau, meskipun mungkin ada satu dimensi niatan kita bukan hanya karena ibadah, maksudnya ibadah langsung yang kepada Allah kayak gitu kan, tapi memang mengajarkan anak juga ibadah kayak gitu kan, tapi motivasi kita biar terlihat sama anak gitu. Jadi kita sholat, kita ini, kita itu, sholatnya kita tepat waktu dan semuanya, dan itu dilakukan oleh perempuan salah satunya demi tadi itu sebagai role model anaknya ya. That's it Smartizen, keren banget nih Bu Nina nih. Waduh, tapi Bu Nina, aku mau muterin lagu dulu nih buat Smartizen karena udah ada yang mau pesen-pesen lagu, cenah euy. Jadi kita puterin aja kali ya Bu Nina ya. Silahkan. Setelah ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bu Nina, dan go anywhere and enjoy this music Smartizen. Bloods from Five Star Smartizen. Yippee, balik lagi tentunya sama Yusi dan Bu Nina, dan kita tetap membahas tentang perempuan dan juga religiusitas ya kan. Kalau tadi Bu Nina udah menjelaskan secara brief and clear banget nih Smartizen, bahwasannya religiusitas itu berbeda ya sama spiritualitas, dan katanya bahwa spiritualitas itu next level ya, next levelnya dari si religiusitas ini Smartizen. Kalau gitu kita langsung undang lagi ya Bu Ninanya untuk bincang-bincang lagi mengenai perempuan dan religiusitas ini. Sebelum itu mari kita flip lagi kameranya biar terlihat lagi nih yang cantik-cantiknya nih. Oke, halo, assalamualaikum lagi Bu Nina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak bosen ya ketemu aku lagi. Dibilang cantik meningkatkan imun ya. Jelas sekali. Memang kita harus seperti itu berarti ya Bu ya. Jadi harus tetap meningkatkan imun sendiri. Jadi aku cantik. Nah itu dia.
Aduh, tapi itu membuat semangat sih Bu Iya, kalau kayak gitu. sudah lama saya hanya ngomong sendiri Ya begitu gitu. untuk meningkatkan imun, dan baru Oke. kali ini ada yang ngomong orang lain gitu ke diri saya. Ya, Bu, Ibu cantik banget hari ini Terima gitu. kasih, sama. Sama-sama. Kita semua cantik hari Betul ini. sekali, perempuan namanya juga ya Bu ya, Perempuan. betul. Oke Bu, kalau tadi kita sudah membicarakan bahwasannya memang perempuan itu dalam penelitian pun cenderung lebih religius dibanding laki-laki ya Bu, seperti itu. Sekarang ya saya mau nanya nih, sebenarnya pada tingkatan seperti apa sih yang dinamakan religius itu untuk perempuan? Kayak gimana cuy? Mungkin sebetulnya tadi sudah agak disinggung juga ya sampai tingkatan mana, dan tadi itu terhubung dengan kenapa perempuan tidak banyak menjadi ulama, karena menjadi ulama itu kan sebuah ruang publik, dan sudah lama kita tahu bahwa hubungannya antara perempuan dan ruang publik itu tersekat oleh isu yang disebut bias gender lah, Wow. gitu kan, Bias budaya gender. patriarki lah, Wow. dan sebagainya lah gitu. Sebetulnya kalau dibilang tidak ada sama sekali sih salah juga gitu kan. Banyak juga perempuan di Indonesia ataupun mau di luar negeri menjadi ulama, karena yang menjadi, cuma mungkin begini, ulama Gimana, itu gimana, juga gimana? mungkin memang label profesional. Kan gini, Profesionalnya. kayak seperti Mamah Dede, meskipun beliau masuk ke dalam ruang publik sebagai penceramah, penceramah itu kan tidak sama dengan ulama, begitu. Betul. Setiap penceramah tidak mesti langsung disebut ulama, gitu. Sejauh pengamatan saya secara praktis kayak gitu kan, ulama itu tadi itu dia yang masuk ke ruang publik dan dia lebih kepada terkait juga dengan organisasi-organisasi profesional, gitu. Atas kiprah dia disitulah akhirnya mendapatkan prestasi yang disebut ulama, gitu. Ini ya. secara praktis ya, pengamatan secara praktis ya, kita tidak berbicara definisi secara teoritis. Nah, karena ini akan berhubungan dengan masalah perempuan, religiusitasnya sampai mana gitu. Karena tadi itu kalau ulama perempuan kenapa tidak banyak, meskipun ada, karena itu adalah masalah ruang publik, Ruang gitu. publik Ruang dan lebih publik. ke organisasi Iya, profesional. kayak gitu. Dan memang ada sejarah panjang bahwa perempuan tidak begitu bebas masuk kepada ruang publik. Betul. Seperti itu. Dan satu lagi, ketika kita berbicara masalah ketidakbebasan perempuan masuk ke ruang publik, kita juga jangan lupa bahwa agama sampai hari ini itu digadang-gadang oleh kaum feminis menjadi salah satu batu kerikil yang menjadikan perempuan tidak memiliki kesetaraan dengan laki-laki. Meskipun ini terus dibantah oleh berbagai pihak, terutama yang beraliran ketimuran. Karena gini, kenapa ada perspektif demikian dari feminis, kita jangan lupa feminis itu kan dasarnya kan dari barat. Dan orang barat cenderung, pertama tentu saja Islam kan menjadi minoritas di sana. Betul. Terus yang kedua, mereka pun cenderung banyak juga yang beragama tapi tidak religiusitas atau bahkan tidak beragama, mereka kan kayak gitu, gitu kan di sana. Nah, jadi ketika mereka bilang, terutama kan Islam, karena perempuan itu katanya harus ditutupi auratnya kayak gitu, apalagi kan ngelihat orang Islam di beberapa negara kan menutupi aurat tuh total, pakai cadar, pakai sampai cadar. iya seperti itu kan. Terus perempuan juga kalau keluar itu harus ada walinya, dalam hal ini misalnya suami atau keluarga yang menemani dan sebagainya. Jadi bagaimana perempuan bisa profesional kayak gitu kan, sedangkan ketika profesional dia harus mobilitas keluar kayak gitu kan, dan sebagainya kayak gitu. Nah, jadi memang itu sejarah yang sangat panjang. Meskipun sekarang banyak sekali perspektif feminitas dan perempuan menurut agama Islam, dan saya termasuk orang yang sangat sepakat bahwa agama Islam sama sekali tidak mengkebirikan kaum perempuan. Sesuai dengan kesimpulannya, justru agama Islam itu sangat memuliakan perempuan. Saya lihat
di beberapa Al-Quran yang surat yang khusus misal tentang perceraian dan talak seperti itu sangat detail sekali diatur bagaimana seperti ketika seorang laki-laki menceraikan perempuan kayak gitu kan, minimal 1 tahun itu perempuan itu harus diberi nafkah sampai dia menemukan suami lain, laki-laki lain yang mau menanggung. Jadi itu kan luar biasa, artinya Memuliakan sekali iya, ya. padahal itu sudah dicerai kayak Iya. gitu kan, padahal itu sudah dicerai, tapi di Al-Quran itu jelas itu tertulis gitu. Begitupun kayak misalnya kalau sudah baru talak 1 atau 2 dan sebagainya, laki-laki itu tidak berhak mengusir perempuan untuk keluar dari rumahnya kayak gitu, karena di sana mereka masih ada proses rujuk dan sebagainya kayak gitu. Jadi luar biasa, hal sedetil itu bukan hadis-hadis lagi, hal sedetil itu Ada di itu Al-Quran itu ya. Al-Quran, itu firman gitu. Jadi bayangkan bagaimana ketika perempuan itu masih menjadi seorang istrinya, itu bab sudah dicerai. Nah, hal-hal seperti itu kan yang tidak karena saya bukan tadi itu bukan seseorang yang sangat mendalami Al-Quran kayak gitu. Saya cuma ngelihat 1 titik dan 2 titik saja, tapi kebayang kalau kita sampai memahami Al-Quran secara keseluruhan, itu saya yakin sangat luar biasa bahwa perempuan memang istimewa di dalam Islam. Nah, tadi itu masalah feminitas, masalah ruang publik, karena memang tadi itu feminitas berangkat dari negeri barat dan mereka cenderung sekuler kayak gitu kan, apalagi untuk memahami secara kafah Islam kayak gitu. Terus tingkatan mana memang harus diakui tadi itu, ulama lebih cenderung pada kepada banyaknya laki-laki kebanyakan laki-laki seperti itu. Terus kalau seperti itu berarti tingkatan perempuan lebih banyak di sektor rumah tangga atau internal gitu kan, tadi itu tidak publik gitu kan, tidak ke ruang publik kayak gitu. Sejauh di penelitian ini seperti disinggung tadi sebelumnya, iya. Karena memang hal-hal yang dengan alasan tadi gitu. Dan tapi ternyata menurut beberapa penelitian yang saya baca gitu kan, tidak hanya di publik khusus rumah tangga saja, bahkan itu berpengaruh kepada ternyata penelitian tentang perempuan dan religiusitas ini banyak diteliti justru oleh Fakultas Psikologi. Oh gitu. Iya. Jadi menurut penelitian di berbagai judul di Fakultas Psikologi itu bahkan mengaitkan antara religiusitas dengan ketaatan perempuan membayar pajak. Dan iya, perempuan lebih taat membayar pajak dibanding laki-laki. Karena sekali lagi tingkat resiko perempuan itu tidak mau mengambil tingkat resiko yang memang dia sudah tahu hukumnya. Kayak gitu. Bukan karena mau aman atau perempuan kurang mau mengambil resiko, tidak, tapi karena dia sudah tahu dengan jelas hukumnya ya. Dan perempuan itu lebih taat gitu, menaati hukum seperti itu. Terus hal ini menarik juga berpengaruh terhadap kepada pandangan perempuan terhadap citra tubuhnya. Yang berreligiusitas tinggi itu cenderung dia lebih positif memandang citra tubuhnya. Kenapa? Karena sekali lagi religiusitas memang tidak sama dengan spiritualitas. Dia adalah dasar. Cuma di agama Islam kita diajarkan untuk menerima apa adanya. Betul. Untuk ikhlas. Nah, karena itulah ketika misalnya tubuh kita itu tidak sempurna, gitu, perempuan dengan religiusitas di Islam ya, saya tidak berbicara keyakinan lain, akhirnya dia belajar ikhlas, menerima seperti itu. Dan memang di ajaran-ajaran Islam kan banyak diinformasikan, karena memang yang dinilai oleh Allah itu bukan masalah fisik, tapi takwa. Dan memang masalah fisik juga kan ditutupi sama perempuan Islam gitu, Muslim gitu kan, kayak harus pakai baju longgar, pakai kerudung dan sebagainya, sehingga kita bisa ngelihat korelasinya bahwa memang orang perempuan yang religiusitasnya lebih tinggi, maka dia cenderung memandang citra tubuhnya secara positif gitu. Dan ini
Tapi begini, ketika dia cenderung memandang citra tubuhnya secara positif, ini menjadi dilema juga ketika di zaman media sosial. Oh my god, I totally agree sih Bu. Tapi Boleh. saya belum menemukan penelitiannya apakah itu ada hubungannya dengan masalah religiusitas atau tidak. Karena sekali lagi, meskipun tadi itu cenderung positif, tapi ada incorrectnya, maksudnya ada kasus abnormalnya, bahwa media dan lingkungan sosial itu ternyata mempengaruhi tentang religiusitas terhadap citra tubuhnya. Wow. Meskipun misalnya ibu rajin sholat, berdoa dan sebagainya, tadi itu di agama Islam harus ikhlas, dan lagian kan tubuh kan tidak untuk dipamerkan dan sebagainya. Tapi pengaruh faktor media dan lingkungan sosial Besar juga itu ya. besar, dan itu bisa menimbulkan menjadi tidak ada hubungan antara religiusitas dengan citra perempuan terhadap tubuhnya. Dan meskipun saya belum menemukan penelitiannya kayak gitu, saya yakin ketika citra positif dia terhadap tubuhnya yang akhirnya itu menjadi komoditas di media sosial, itu memang tidak berhubungan dengan religiusitas. Dia lebih cenderung karena faktor media dan lingkungan sosial. Oke, jadi ini lebih ke media juga ternyata berpengaruh Iya. ya. Misalnya kan kayak gini Keren, di media keren. itu, ketika dia ngupload dengan baju seperti ini, gaya seperti ini, yang like-nya sedikit. Iya kan? Itu meresahkan bagi dia. Akhirnya dia ngaca, cari-cari tutorial mungkin, atau akhirnya dia spend uang untuk ke salon, untuk beli baju dan sebagainya kayak gitu kan. Karena kemarinnya saya dengan gaya begitu dan baju begitu dan pergi di sana, saya like-nya atau komennya bagus-bagus gitu kan, atau banyak kayak gitu. Nah, jadi memang itu contoh bagaimana faktor media mempengaruhi citra perempuan terhadap tubuhnya dan juga religiusitasnya dan ya, religiusitasnya. Bu. Oke Bu Nina, boleh ditahan dulu nih sebentar lagi karena udah ada lagu-lagu yang mau lewat. Ini sangat-sangat mantap juga nih. Berbicara sama Bu Nina tentang perempuan dan religiusitas ya, sampai kita menyinggung masalah media sosial yang mengkonstruksi ya Bu ya, berarti pandangan perempuan itu sendiri terhadap nilai citra tubuhnya kayak gitu. Oke Smartizen, setelah ini masih ada lagu-lagu lagi yang mau lewat. Kalau misalkan kamu mau request lagu boleh banget ya di WhatsApp number kita 081 808 106 106 atau langsung DM aja ya kan di Instagram kita @diauntirta. Atau kalau misalkan kamu lagi nonton nih live streaming kita, waduh hello banget semuanya, kamu bisa langsung type comment below di live chat kita ya Smartizen. Abis ini ada It's Me BCL, waduh, menghapus jejakmu feat Ariel Noah ya, and enjoy this music Smartizen. Okay, it's Keep Being On You from Isyana Sarasvati Smartizen. Tentunya ya kembaran Yusi banget nih. Aduh, Isyana Sarasvati, Yusi Sarasvati. Pokoknya Smartizen semua harus mengiyakan ya kalau misalkan aku bilang ini kembaran aku. By the way, welcome back again on Dialog Siang. Tetap bersama aku dan Bu Nina. Dan kita tetap membahas tentang perempuan dan religiusitas ya. But nggak kerasa banget udah 1,5 jam aku mengudara menemani kalian semua. Which means ini kayaknya it's gonna be our last talk kali ya dengan Bu Nina. Karena sudah mau pukul 12 nih Smartizen ya kan. Jadi kita langsung aja flip kamera biar bisa bincang-bincang manja lagi ya. Langsung flip, langsung say hello again Bu Nina. Hai Smartizen. Hai juga. Ibu udah jam 11.27 nih Bu. Iya. Jadi aku mau tanya, mungkin ini akan menjadi last talk kita kali ya Bu ya. Gak apa-apa ya Bu ya. Jangan sedih, jangan kangen sama aku ya Bu. Sebenarnya begitu ngelihat 10 sampai 12-nya awalnya engap banget lama kan ya. gitu ya kerasanya. Gitu, tapi ternyata bisa diperpanjang nggak? Waduh. Oh enggak ya? Bisa kok. Bisa, ada cuannya nggak ya ke produser? Bercanda produser. Oke, kita langsung aja nih sebelum masuk ke last
pertanyaan aku mau tanya dulu nih. Karena kan smartizen di luar sana nih mostly ya Bu ya, itu anak-anak yang masih kuliah kayak gitu, yang bingung-bingung akan penelitiannya kayak gitu-gitu kan. Yang isi tanyakan adalah bisa nggak sih kira-kira tema dan topik kita hari ini itu dikembangkan menjadi judul penelitian mereka, mungkin juga bisa jadi judul skripsi gitu kan, bisa tidak menurut Ibu nih selaku dosennya langsung? Banget bisa apa bisa banget gitu. Waduh. Banget bisa banget. Karena kan Gimana seperti nih? ini, komunikasi itu kan ada dimanapun Betul. gitu. Jadi di perempuan, di seputar perempuan, di seputar religiusitas gitu. Pasti di sana ada komunikasi. Yang tadi kita singgung saja, bagaimana citra tubuh positif perempuan yang religius gitu kan. Kemudian ditampilkan oleh si empunya citra tubuh itu si perempuan itu kan ditampilkan sedemikian rupa dalam sebuah media sosial, itu kan sudah komunikasi. Itu sudah bisa kayak dijadikan gitu. penelitian Itu sudah ya. komunikasi. Tema besarnya di situ kan, seperti itu. Tinggal kita cari satu spesifik judul seperti apa. Meskipun saya agak kaget juga, ternyata yang banyak meneliti tentang perempuan dan religiusitas ketika saya mendapatkan tema ini itu ternyata psikolog di fakultas psikologi gitu. Itu banyak banget. Begitu kita masuk Google Scholar, kita masukkan satu kata kunci gitu kan, perempuan dan religiusitas, itu psikologi. Hampir semua atau memang gimana nih? Itu fakultas psikologi baik di UIN maupun di UGM maupun dan sebagainya gitu. Jadi mungkin untuk di sini Smartizen terutama memang mahasiswa kita bisa mengembangkan sayap ya. Sejauh ini memang harus diakui beberapa tema atau judul penelitian khususnya yang saya tahu itu di Untirta memang mungkin beberapa tahun terakhir ini saya lihat judulnya seputar itu saja. Mahasiswa kurang explore, kurang berani kayak gitu untuk membuat inovasi, gebrakan gebrakan judul-judul penelitian gitu. Iya, judul-judul penelitian yang memang di luar kakak-kakak angkatan selama ini. Jadi polanya itu kan kebanyakan mahasiswa itu mengikuti jejak. Iya. Mengikuti jejak. Cari aman Ibu. Iya. Karena nyonteknya enak. Iya. Tinggal duduk main. Jadi kebanyakan ganti, cuma objeknya yang diganti. Sedangkan objek itu kan bukan keilmuan khas. Yang menjadi keilmuan khas itu kan variabelnya gitu kan. Nah, variabelnya kebanyakan sama aja di situ. Misalnya media relation di Polda. Ya yang diganti tuh objeknya Poldanya. Akhirnya media relation di perusahaan A misalnya. Kalau Polda kan bukan perusahaan kan, institusi gitu kan. Nah, jadi padahal yang keilmuan, khususnya karena saya mengajar di ilmu komunikasi, yang keilmuan komunikasi itu bukan objeknya, tapi variabelnya gitu. Akhirnya begitu diklik depan kata penelitian media relation tuh kayaknya kalau dari lantai ini sampai atap ini kayaknya jebol gitu kan, terus ke atas kayak gitu. Bayangkan seperti itu. Saking banyaknya ya. Begitupun dengan misalnya tema lain atau judul lain kayak komunikasi pemasaran, semua ngambilnya sama. Yang diganti tuh objeknya. Objek itu bukan keilmuan komunikasi, yang keilmuan tuh variabelnya. Jadi layaknya yang dimainkan itu adalah variabelnya yang berbeda. Kayak komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran itu kan kita kan 14 tatap muka. Artinya ada 14 sub materi kayak gitu. Masa kita ambil besar blek judulnya komunikasi pemasaran gitu kan. Minimal ngambil kayak dari sub materi gitu kan. Itu pasti akan berbeda nama judul skripsinya, nggak komunikasi pemasaran. Sama media relation juga gitu. Itu kan satu mata kuliah.
minimal 14 sub materi pertemuan. Bahkan di pertemuan itu kan ada sub-sub lagi kayak gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi intinya gini, setiap peristiwa itu adalah peristiwa komunikasi. Peristiwa komunikasi Iya, ya. setiap tema itu adalah tema komunikasi. Wow. Tinggal kita ambil angle-nya. Tentang religiusitas tidak mungkin tidak bisa kita kaitkan dengan komunikasi. Tentang perempuan tidak mungkin tidak bisa kita kaitkan dengan komunikasi. Tapi hati-hatinya begini. Misalnya ketika kita mengambil perempuan, sebetulnya kata perempuan ini di penelitian ini menjadi eksotis karena kebanyakan cara berpikirnya hanya terkait dengan seputar feminisme dan patriarki kayak gitu. Ingat, feminisme dan patriarki itu sebetulnya bukan di ranah ilmu komunikasi gitu. Ini kalau ilmu komunikasi, karena sekali lagi angle saya sebagai dosen ilmu komunikasi. Betul. Itu milik Fakultas Ilmu Budaya. Saya Ketika kita hanya berbicara hanya misalnya struktur dan sebagainya. Karena ilmu komunikasi itu kan yang dikaitkannya kan dasarnya kan pesan yang dipertukarkan. Jadi ketika kita meneliti bagaimana religiusitas misalnya melanggengkan budaya patriarki di Indonesia, itu bukan milik ilmu komunikasi, tapi itu milik Fakultas Ilmu Budaya. Kayak gitu. Jadi kota Bu Nina bisa semua gitu kan diambil. Jadi ini ya kita ambil angle keilmuannya, angle komunikasinya ya. Angle komunikasinya. Apa yang kita pelajari di komunikasi tadi itu satu mata kuliah aja memiliki 14 subtema. Masya Allah sekali. Iya kan, di ilmu komunikasi ada berapa puluh mata kuliah kayak gitu kan, dikali 14 subtema minimal. Artinya sebanyak itulah judul angle dari komunikasi yang bisa diterapkan ke dalam peristiwa apapun di dunia ini, termasuk tadi itu peristiwa perempuan dan religiusitas kayak gitu. Apalagi tadi sangat menarik kan, perempuan, isu perempuan dan religiusitas sampai level mana. Pertama, di dalam perkawinan itu biasanya yang paling banyak mempertahankan rumah tangga itu, kelanggengan rumah tangga itu adalah perempuan. Kayak gitu. Dan itu berkaitan sekali erat hubungannya antara religiusitas dengan kepuasan perempuan dalam rumah tangga. Meskipun misalnya efeknya bisa kita lihat perempuan seperti menjadi korban. Kayak kasus sekarang misalnya yang paling update si Desiree Tarigan. Meskipun sama Hotma Sitompul, meskipun nggak tahu kebenarannya karena belum ada endingnya, tapi kan si Desiree katanya selama 24 tahun menikah tidak ada satupun harta yang atas namanya. Dan sekarang ketika dia diusir begitu saja dari rumahnya karena memang itu bukan rumah dia, karena bukan atas nama dia dan sebagainya kayak gitu. Meskipun di Islam tidak begitu ya, di Islam ini kita berbicara kasus yang ada kayak gitu. Nah, tapi perempuan jauh lebih mengalah, misalnya tidak apa-apalah saya tidak atas nama saya, karena perempuan jauh lebih fokusnya mempertahankan bagaimana rumah tangga itu berjalan. Kalau misalnya kasus Desiree yang sudah janji disaksikan oleh Tuhannya itu kayak gitu kan, itu tidak dinodai oleh perilaku manusia memutuskan ikatan pernikahannya. Nah, itu sangat berhubungan sekali, dan memang hasil penelitian menunjukkan lebih tinggi tingkat religiusitas perempuan terhadap kepuasan pernikahan itu jauh lebih tinggi kayak gitu. Nah, hal seperti itu kan komunikasinya. Jadi bagaimana komunikasi religiusitas perempuan yang terkait dengan tingginya kepuasan perempuan dalam sebuah pernikahan. Karena meskipun yang tadi itu dimaafkan kayak gitu, oke, disabarin, dimaafkan, suami begini dimaafkan. Makanya kita sering bisa ngelihat kalau laki-laki sekali istrinya selingkuh itu didepak, tapi kalau perempuan suaminya selingkuh pertama dimaafkan, yang kedua dimaafkan. Tapi iya sih ya, yang ketiga benar. Tadi itu sikap mempertahankannya ya Bu. Dan ini sangat menarik, komunikasi religiusitas perempuannya terhadap tadi itu, mempertahankan perkawinannya, terhadap kepuasan. Karena kalau mempertahankan tapi dia tidak sampai pada level kepuasan, dia akan batin. Tapi ketika dia mempertahankan terus dia sampai pada level kepuasan karena dia sudah ikhlas. Kayak gitu. Oke, saya maafkan. Dan memaafkan itu adalah
sebuah energi positif bagi seseorang. Meskipun dia tersakiti, tapi karena dia memiliki energi positifnya, tersakiti itu tidak berpengaruh terhadap batin dan fisiknya. Dan itu komunikasinya menurut saya pasti akan sangat luar biasa kayak gitu. Luar Hal-hal biasa seperti sih. itu. Luar gitu. biasa kalau sampai ada yang ngangkat ini tema ya Smartizen. Dicatat baik-baik tuh. Bu Nina udah menjelaskan sedemikian detail. Itu sih kalau aku jadi anak ilmu komunikasi, aku langsung oke, sip, gua besok langsung skripsi sidang. Dan hal seperti itu maksudnya ini aja bisa sangat diangkat dengan berbagai varian spesifikasi judul gitu kan. Jadi untuk anak-anak ilmu komunikasi janganlah cari aman. Hanya mengikuti jejak tadi itu kakak Aku langsung angkatan. kesindir. Terus di perpustakaan juga begitu, adanya begini atau ini. Aduh. Dunia itu begitu luas, ilmu Dunia komunikasi begitu itu luas. begitu indah, ada di setiap level, ada di setiap tema, sangat luas, tapi juga sangat spesifik dan dalam, seperti itu. I see. Okay, that's it for design dari Bu Nina. And this is the last question dari aku nih. Mungkin ini lebih ke opininya Ibu aja sih. Pesan dan harapan Ibu untuk perempuan, khususnya Smartizen di luar sana nih, agar bisa menjadi sosok yang religius tersebut. Oke. Sekali lagi untungnya pertanyaannya religiusitas dan perempuan itu basic. Untungnya. Jadi jawabannya simpel. Untung aku nggak nanya spiritualitas. Kalau rukun Islam ada 5, jalankan aja. Rukun iman ada 3, jalankan aja gitu, selesai. Kalau hanya sampai religiusitas gitu. Karena tadi itu seperti yang kita ulas, hal-hal basic di dalam di dalam kita menjalankan sebuah agama yang kita yakini, sholat. Karena sholat juga sudah luar biasa susahnya sebetulnya, bukan berarti mudah. Masya Allah. Karena sholat yang benar itu kan sampai mencegah perbuatan keji kan, kayak betul. gitu kan, mungkar, maksiat dan sebagainya kayak gitu. Jadi sebetulnya jawabannya mudah, tapi memang tidak mudah untuk dilaksanakan. Ya. Jawabannya mudah. Rukun Islam ada 5, ya kita laksanakan. Rukun iman ada 3, kita laksanakan. Rukun iman ada 6, kita laksanakan. Ya aku tadi agak bingung. 3 apalagi dibagi 2 nih sama Ibu nih. Rukun ihsan ada 3, dilaksanakan. Itu saja sih, itu cukup membuat perempuan menjadi religiusitas atau dan seperti ini, kenapa perempuan butuh banget religiusitas dalam halnya kekerasan seksual, terutama karena korban kekerasan seksual kan 98% itu kan perempuan. Kekerasan seksual itu baik secara lisan maupun perbuatan ya, kayak gitu. Misalnya dan yang tidak sedikit kekerasan seksual itu jatuhnya kepada perempuan yang menjadi disalahkan. Perempuan korbannya tapi perempuan yang karena sudutkan. Misalnya ya iyalah pantas dia dicolek, orang dia pakaiannya seksi kayak gitu ya. Iya kan. Nah dengan religiusitas, karena kalau orang tahu aurat harus ditutup, itu kan aman gitu. Jadi panjang sebetulnya, ini harusnya bisa diperpanjang sampai jam 6 sore. Wah, udah jam 6 sore saya buka puasa nanti. Mabok saya, mabok. Kayak gitu. Jadi untuk perempuan-perempuan di sana ya otomatis tadi itu kalau orang sholat, kita sholat itu kan menutup aurat dengan mukena dan sebagainya. Jadi dia nggak akan berani untuk pakai baju seksi yang akhirnya mengundang kekerasan seksual dan sebagainya. Dan sekali lagi gini, dan hubungannya dengan kekerasan seksual, masalah religiusitas perempuan juga, ternyata perempuan korban seksual itu dia memiliki korelasi memaafkan dengan tingkat religiusitasnya. Semakin tinggi dia tingkat religiusitasnya, semakin dia mampu memaafkan pelaku. Memaafkan pelaku dalam bukan berarti dia ketika pelaku datang dia memaafkan atau proses hukum berhenti kayak gitu. Tapi karena hanya itu yang akan membuat dia bisa move on dan terus bangkit. Karena kalau tidak dia akan mengutuk terus, dan itu akan semakin menyakiti ketika dia sudah menjadi korban secara fisiknya dari
kekerasan seksualnya, dia juga malu misalnya secara batinnya, dan dia akan terkungkung oleh pikirannya sendiri karena dia mendendam si pelakunya. Apalagi kalau sampai pemerkosaan gitu kan, bukan dicolek doang kayak gitu kan dan sebagainya. Nah, orang-orang yang memiliki religiusitas tinggi, dia akan lebih cenderung untuk lebih memaafkan pelaku karena itu adalah bagian dari healingnya dia. Healingnya ya. Iya, jadi bukan melegalkan kekerasan seksual dan sebagainya, karena itu menjadi bagian healingnya dia. Kayak gitu. Dan akhirnya orang yang dengan religiusitas tinggi, karena dia melakukan healing tadi itu dengan cara memaafkan, maka dia bisa move on. Gitu. Tapi tetap saja yang namanya aturan ataupun tindakan ketika ada pelecehan seperti itu harus tetap berjalan di mata hukum ya Bu ya. Betul. Walaupun secara pribadi kita memaafkan untuk healing, gitu. Untuk healingnya ya. Bukan dalam arti proses hukum prosesnya dan sebagainya, tidak. Untuk healing si perempuannya. Oke. Jadi artinya tingkat religiusitas kan itu kan dalam keadaan sangat terpuruk sekali gitu kan, misalnya apalagi diperkosa, nauzubillah min zalik kayak gitu kan, dia ngerasa dirinya tidak berharga, malu dan sebagainya. Tapi dengan tingkat religiusitas, dan dia akan mengutuk gitu kan, dan dia akan mengutuk si pelakunya, dan itu tidak menghasilkan apapun, justru akan membuat dia semakin down gitu kan, kayak dendam jadinya gitu. Ya. Untuk healing ya, memaafkan untuk healing. Nah itu Smartizen ya. Jadi sebenarnya jika ditanyain nih pesan buat kalian semua, khususnya perempuan, agar bisa menjadi lebih religius, ya jalankan apa yang disuruh Tuhan kamu masing-masing itu ya kan. Jadi jalankan aja dulu deh, yang dilarangnya jangan dicoba-coba, yang disuruhnya silahkan laksanakan kayak gitu. Smartizen sesimpel itu ya Bu ya. Sesimpel itu tapi memang sulit tapi sulit menjalankannya. Oke Ibu, it's probably gonna be our end of segment ya. Thank you banget Ibu udah hadir di sini menemani aku. Sama-sama. Jadi aku nggak sendirian ngobrol di sini. Sama-sama cantik berdua kita. Iya, sama-sama cantik. Oke Bu, semoga Ibu sehat terus ya Bu. Amin, sukses amin. terus juga. Salam buat keluarga di rumah. Amin. Dan bahagia terus ya Bu, amin. Bahagia terus, tingkatkan iman. Tentu, tingkatkan iman dan imun. Dan kan imun. Perempuan dan religiusitas, iman dan imun. Tingkatkan iman dan imun. Nah. Oke, itu kayaknya bakal jadi slogan aku hari ini. Tingkatkan iman dan imun ya Smartizen. Oke, that's it dari Bu Nina. Kita kembali lagi, masih ada sekitar 15 menit lagi nih Smartizen. But don't have to be worried, karena masih ada lagu-lagu lagi yang bakal nemenin kamu selama 15 menit ke depan. Tapi sebelumnya aku mau bacain dulu dari ada dari Pak Husnan komen di live streaming kita. Keren banget Prof Nina katanya. Waduh, keren dong. Siapa dulu sahabat diskusi aku? Oke, setelah ini kita mau dengerin lagu dari Lady Gaga ya, yang Paparazzi. So, enjoy this music Smartizen from Kygo and One Republic. Smartizen, nice banget ya kan? Tapi sudah pukul 11.56 nih. Aduh, bener-bener 4 minutes left lagi. Untuk kita berada di segmen dialog siang. Wow. But don't have to be worried, karena di menit-menit terakhir ini Yusi bakal mereview ulang tentang apa saja yang telah aku dan Bu Nina bicarakan mengenai topik kita, yaitu perempuan dan religiusitas ya kan. Nah kalau misalkan tadi Bu Nina menjelaskan di awal bahwasannya religiusitas itu berbeda ya kayak sih dengan spiritualitas. Bahwasannya spiritualitas ada sampai slip of the tongue nih. Spiritualitas itu istilahnya kalau buat millennials nih ya, the next levelnya nih untuk yang religiusitas. Jadi kalau misalkan untuk menjadi seorang perempuan, kenapa sih harus religiusitasnya ada gitu? Itu bukan hal lain lagi, karena perempuan ini menjadi role model di dalam keluarga, terkhusus anak-anaknya kayak gitu.
Dan Bu Nina juga menyebutkan bahwasannya penelitian juga mengatakan iya, perempuan itu lebih religius dibanding laki-laki. Persentase sekitar 66% ya untuk perempuan, dan laki-laki hanya sekitar 49% kayak gitu. Dan juga ya Smartizen di highlight lagi sama Yusi bahwa tadi Yusi sedikit mengutip nih, Bu Nina tuh mengatakan agama Islam tidak mengkebirikan perempuan, justru memuliakan sosok perempuan. Nah, Yusi sangat sepakat banget ya, pokoknya ini totally agree banget sama Bu Nina dengan sentence yang ini nih ya. Karena apa? Karena aku juga merasakan hal yang sama kayak gitu. Dan kalau misalkan untuk perempuan juga religiositas ini, buat kamu Smartizen yang masih bingung-bingung penelitian apa, Bu Nina tadi dengan lantang dan pede dan sangat totalitas ya mengatakan bahwasannya bisa banget ambil penelitian tentang tema-tema seperti ini. Karena apa? Karena komunikasi itu luas katanya kayak gitu. Tapi juga Bu Nina berpesan dan berharap ya perempuan khususnya Smartizen di luar sana supaya bisa menjadi sosok yang menjalankan ya praktik-praktik agamanya masing-masing dengan benar dan juga taat lah, istilahnya seperti itu ya Smartizen. Oke, that's all from me. Udah pukul 11.59. Thanks banget udah nemenin Yusi selama 2 jam kebelakangan ini. Semoga kalian semua tetap sehat, tetap semangat, tetap happy, ya kan? Harus dong. So that's all, Yusi pamit undur diri, Dialog yang juga pamit undur diri. Tapi nanti di sore dari jam 3 sampai jam 5 masih ada Dialog Senja, jadi jangan kemana-mana ya. Dan semangat hari Jumat buat kamu yang mau melaksanakan ibadah salat Jumat, silahkan. Buat kamu perempuan-perempuan hebat yang masih bekerja di luar sana juga harus tetap semangat ya kan. This is Lizzy Fit Sandy Sandoro, cinta 3 kali, waduh, and enjoy this music Smartizen.